Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Untuk itu Bapak mohon kepada kedua kelas agar dapat memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Bapak cek besar kehadirannya ya. Aulia Talita Sakit. sakit udah berapa hari Aulia? Dua. Udah 2 hari. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuhnya ya. Amin. Askia Syahira, Hadir Pak. Dina Rahayu, Hadir. Edo Saputra, Fikri Mahendra, Hafdul Rahmat, Apa? hadir Abdul Rahman. Udah ada kabar ya. Helmi Yasar, Lailatul Hidayati, Hadir. M. Harifial Diansah, M. Randi, Mutiara Ramadhani, Hadir Pak. Natasha, Hadir Pak. Nafi Agustia, Hadir Pak. Niko Ananta, Rio Ramadan, Safira Ofia, Hadir Pak. Septia, Hadir. Sri Ayuni, Hadir. Suci Ramadhani Putri, Pak. Winda Andriani, Hadir Pak. Zul Ikram. Ada 2 ya, tidak? Hadir. Baik. Bagaimana perasaan pada pagi hari ini? Bahagia kah? Gembira kah? Atau ada yang sedih? Bahagia. Bahagia, kalau lihat dari wajahnya bahagia ya. Luar biasa. Oke, mari kita semangati diri kita dulu dengan tepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Dinding. Duduk. Dang. Ding ding ding, duduk. Ya, kita harus senantiasa semangat dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak ada pertanyaan ini. Ya, tentang keinginan, ya, tentang keinginan atau kebutuhan yang apakah sudah terpenuhi ataupun belum terpenuhi. Bapak mau tanya, sebutkan 1 atau 2 keinginan kemarin atau beberapa waktu yang lalu yang sudah terpenuhi. Kamu ingin betul memiliki sesuatu, terpenuhi, atau yang tidak terpenuhi. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa kasih ke Bapak? Hal tentang keinginan. Ya, ya sebutkan saja keinginannya apa, terpenuhi apa enggak? Sepatu baru. Sepatu baru, boleh tuh?
Keinginannya mau beli HP, tapi belum terpenuhi. Nah, ini ada dua sisi yang berbeda ya, antara sepatu dan HP. Bisa kalian membedakan dua sisi yang berbeda? Sepatu dan HP. Nah, nanti kita akan lebih kaji lebih jauh lagi ya. Hari ini kita tentang pembelajaran ekonomi ya. Oke, tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Oke, untuk lebih semangat kita, mari kita saksikan ada sebuah animasi ya, animasi. Ya. Kalian amati ya, ada pesan moral yang tersirat. Oke, apa yang dapat kita ambil dari film animasi? Saling berbagi. Saling berbagi, ada lagi? Saling menolong. Saling menolong, lagi? Usaha. Bekerja keras, oke. Usaha. Berusaha. Nah, suara kuat lagi ya. Bapak kurang dengar nih. Usaha. Lagi apa lagi? Nyara tanggung nyara. Gimana? Nyara tanggung nyara. Pantang Nyara. menyerah. Ada lagi? Ya, banyak. Ada nggak kalian lihat satu sisi? Dia mau apa yang si kartun ini tadi? Buat. Musang atau apa ini? Usaha. Kambing ya. Itulah ya kambing. Mau menginginkan sesuatu ya. Ya. Dia keinginan apa kebutuhannya tuh? Keinginan atau memang kebutuhan? Keinginan ya, atau yang lebih banyak lagi kebutuhan
dia butuh untuk makan. Jadi dia akan usaha sekuat tenaga untuk mendapatkan makanan tersebut. Tapi dia dengan usaha akhirnya dapat. Ya. Baik. Pada hari ini kita akan belajar ilmu ekonomi pada topik kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian kelangkaan. Tentu sudah pernah dengar kata kelangkaan ya. Dua, mengidentifikasi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ini ada dua hal yang berbeda ya. Kemudian menganalisis penyebab kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengaitkan antara kebutuhan manusia, kelangkaan dan pilihan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menunjukkan sikap kreatif, kritis dan peduli dalam mengelola sumber daya. Oke. Baik, inilah yang akan kita capai nanti. Kemudian untuk kesepakatan kelas kita, apa perlu kita buat kesepakatan kelas? Perlu ya. Coba kesepakatan kelas kita yang pertama, sama-sama kita sepakati. Jangan. Oke, tertib selama proses pembelajaran. Oke. Berikutnya. Iya. Tepat waktu ya. Ketiga. Yang tidur kelas atau tertib di kelas ya. Terus apa lagi? Ya, menghargai yang sedang berbicara atau sedang mengemukakan pendapatnya ya. Dan yang penting adalah kerja sama. Nanti kita ada diskusi. Oke? Baik. Sekarang kita masuk pada materi yang pembelajaran ekonomi ya. Ilmu ekonomi kan kita sudah mempelajari ekonomi sebelumnya kan. Ini adalah subtopik atau subtopik dari ilmu ekonomi tersebut. Ilmu ekonomi itu apa? Ada yang bilang tentang keuangan. Ada lagi? Kalau disebutkan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintahan membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas dan untuk memenuhi kebutuhan yang indah dan tidak terbatas. iya. Siapa nama? Natasha, tepuk tangan untuk Natasha. Oke. Nah, ini adalah ilmu yang belajar beragam perilaku ekonomi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Apakah itu memang untuk kebutuhan, apakah keinginan, apakah bisa kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, kita bisa membuat hidup kita ini menjadi terarah ya. Manfaat ilmu ekonomi. Ada yang tahu manfaat ilmu ekonomi? Kemarin kan sudah kita pelajari ilmu ekonomi. Di antaranya untuk kebutuhan kebutuhan hidup ya. Kemudian dapat meningkat ya.
pengangguran, kemiskinan. Itu masalah apa namanya? Ekonomi modern, ya. Kemudian kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas. Sumber daya tahu? Sumber daya itu banyak ya. Ada barang, ada jasa, ya. Yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Kebutuhan manusia terbatas nggak? Kebutuhan manusia itu terbatas atau tidak? Tidak. Siapa yang setuju kebutuhan manusia itu tidak terbatas? Kan? Ya, tidak terbatas kebutuhannya. Dapat satu mau lagi terus. Dapat yang mau lagi. Ya, tidak terbatas sampai sumber daya itu habis. Ya kan? Oke, nanti masalah ekonomi yang pertama sebab kelangkaan, yaitu keterbatasan benda atau barang, kebutuhan di alam. Kemudian ada kerusakan sumber daya alam oleh manusia. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Yang berikutnya apa? Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Oke, pertumbuhannya cepat, pertumbuhan manusia itu banyak, sedangkan orang memproduksi, misalnya memproduksi barang untuk keperluan bayi itu sedikit ya, jadi tidak berimbang dia. Itu jadi satu masalah. Oke, kemudian menentukan pilihan yang tepat. Kita harus bisa memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus dipenuhi dari semua kebutuhan yang ada. Tidak mungkin semua kebutuhan kita bisa kita penuhi. Ada batasnya juga, karena kita kemampuannya terbatas. Ya. Kemudian menentukan pilihan yang tepat. Ya. Orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi. Ya. Oke. Dalam menentukan pilihan yang tepat, hal yang perlu diperhatikan adalah analisis biaya dan peluang. Ya. Kemudian analisis biaya manfaat. Selanjutnya mengintegrasi faktor pendorong kegiatan ekonomi, menyadari trade off, kemudian berpegangan pada prinsip ekonomi. Oke. Mari kita lihat, simak bersama video ya. Ilmu ekonomi. Nah, ketika belajar tentang ilmu ekonomi, sebenarnya ilmu ekonomi itu ngajarin lo tentang apa sih? Apakah ilmu ekonomi itu ilmu tentang uang atau ilmu tentang gimana caranya lo bikin kaya? Nah, sebenarnya ilmu ekonomi itu lebih dekat lagi dari yang lo kira gitu ya. Nggak cuma bahas tentang uang, nggak cuma bahas tentang gimana caranya lo jadi kaya gitu ya. Jadi sebenarnya lebih dekat lagi dari yang lo kira. Nah, gue mau kasih contoh nih, misalkan lo punya uang, dikasih duit nih sama orang tua lo gitu ya, buat jajan. Katakanlah uangnya 150.000 gitu ya buat jajan. Nah, dengan uang 150.000 sebenarnya lo bisa beliin uang itu macam-macam ya kan. Bisa beli makanan, bisa beli apa, misal pulsa gitu ya, pakai data internet misalkan, atau bahkan buat nonton, buat beli popcorn misalkan. Nah, banyak banget sebenarnya pilihan yang bisa lo ambil, yang bisa lo pilih dari uang 150.000 itu mau dibeliin apa, ya kan? Nah, jadi di sini lo udah ngeliat nih bahwa dengan uang 150.000 lo punya banyak pilihan. Nah, tapi di sini untuk menentukan barang mana yang mau lo beli, lo kan harus punya banyak pertimbangan. Nah, di sini ada yang namanya skala prioritas. Oke? Jadi di skala prioritas ini lo harus tentuin nih mana barang yang menurut lo paling penting sama mana yang paling nggak penting. Nah, terus juga harus lo perhatiin juga
nggak cuma penting atau nggak penting aja sebenarnya. Di sini lo harus tahu juga mana barang yang benar-benar genting atau urgent harus lo beli, sama mana barang yang belum urgent gitu ya, belum genting lo harus beli sekarang gitu. Nah jadi nanti diurutin mana yang paling penting, mana yang paling urgent, sampai ke yang nggak paling penting dan nggak paling urgent. Nah jadi ketika udah ada skala prioritas itu, lo jadi bisa nentuin tuh pilihan uang 150.000 tadi itu mau dibeliin apa ya. Apakah mau dibeliin makanan ya karena lo lapar gitu ya, saat itu lo lapar ya berarti urgent dan penting gitu ya, karena kalau lo nggak makan nanti ya bisa sakit misalkan gitu ya. Nah jadi misal lo udah putusin nih bahwa uang 150.000-nya mau dibeliin makanan. Nah di sini ada lagi satu istilah yang mau gue kenalin, itu adalah trade off. Nah apa itu trade off? Trade off tuh ya istilahnya pertukaran. Jadi kalau misalkan tadi lo pilih uang 150.000-nya mau dibeliin makanan, nah berarti ada pilihan-pilihan lain yang harus lo korbanin. Nah jadi trade off itu fenomena ketika kita pilih sesuatu, kita harus korbanin pilihan yang lainnya gitu. Nah terus tadi kan ada hal-hal yang harus kita korbanin kan. Nah hal-hal yang harus kita korbanin itu kita sebut sebagai biaya peluang atau opportunity cost. Nah jadi biaya peluang ini muncul karena lo udah mutusin sesuatu, ada hal yang harus lo korbanin. Nah yang lo korbanin inilah yang jadi biaya peluang lo gitu. Nah terus di sini berarti lo udah tahu nih ada tentang pilihan ya kan, pilihan lo bikin skala prioritas, terus lo pilih harus korbanin sesuatu, ada trade off ya kan, ada biaya peluang. Dan di sini sebenarnya gue mau cerita tentang apa sih ya, intinya ilmu ekonomi itu mau belajar tentang apa sih gitu. Intinya di sini bahwa ilmu ekonomi tadi yang gue bilang lebih dekat lagi dari kehidupan lo, karena ilmu ekonomi itu biasanya kita sebut sebagai ilmu memilih atau science of choice. Jadi kegiatan lo tadi memilah gitu ya, barang-barang apa yang mau lo beli dengan pertimbangan tadi ada skala prioritas gitu ya. Nah itu adalah ilmu ekonomi gitu. Jadi ilmu ekonomi bisa kita sebut sebagai ilmu memilih ya, atau science of choice ya. Karena di sini kita mau menghadapi masalah kelangkaan tadi ya, masalah di mana di sini lo punya sumber daya yang terbatas, uang yang terbatas ya, tapi di sini kebutuhan sama keinginan lo sebenarnya nggak terbatas, lo pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Nah itulah inti dari yang dibicarakan sama ilmu ekonomi. Gimana caranya lo sebagai manusia mengelola resources yang terbatas atau sumber daya yang terbatas, duit yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan lo yang nggak terbatas. Jadi intinya ilmu ekonomi itu adalah bagaimana kita mengatur ya, cara kita mengatur diri kita ya, kemampuan kita yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Tadi ada di list itu skala prioritas. Apa maksud skala prioritas? Iya, yang mana lebih penting, yang lebih urgent, yang paling dibutuhkan itu kita list. Pilihan kedua dan seterusnya. Tadi di awal ada bapak tanya, punya keinginan, ada yang terpenuhi, ada yang enggak ya kan? Ada yang terpenuhi tadi, membeli apa tadi? Sepatu. Yang satu belum terpenuhi, beli apa tadi? HP. Nah ini dua hal yang berbeda. Kalau sepatu itu kebutuhan kah atau memang hanya keinginan? Kebutuhan. Ke sekolah mau pakai sepatu, mungkin kaki ayam kan? Nah, kalau HP mungkin itu kebutuhannya tidak begitu mendasar, gitu kan? Jadi bisa ditunda pemilikannya. Itulah kita belajar ekonomi itu hanya bukan menghitung. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Jadi di sini kita akan belajar, akan membedah studi kasus. Ya, ada 4 kasus yang berbeda, tapi intinya tujuannya sama ya. Nanti untuk hasilnya, presentasinya boleh berupa mind mapping, boleh berupa
ya. Boleh juga kalau ada yang mau bermain peran, atau tulis di selembaran kertas dan ditampilkan kepada. Jadi setelah diskusi, presentasi, kemudian kita ada tanya jawab. Oke, baik. Ada yang mau membuat dalam bentuk poster? Ada? Angkat-angkat. Oke, ada ya. Untuk poster di sini, ya. Kemudian di sana ada yang main mapping? Ada ya? Ya, main mapping di belakang sana. Kemudian drama ada? Atau bermain peran? Simulasi? Oh, ada. Wah, ternyata. Ya, oke. Di meja ini. Dan terakhir ditulis pada catatan-catatan ya, untuk catatan ini di sini ya. Oke, ini Bapak acak ya, kasusnya ya, untuk yang ini poster ya. Dan silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya, kelompok sesuai dengan peminatannya ya, sesuai dengan minat dalam mengerjakan LKPD. Ini LKPD, LKPD. Nah ini, ya, ya. Ini kelompok mapping ya. Ini LKPD-nya. Kemudian nih lakukan lagi. Oke, udah Bapak bagikan untuk poster. Untuk poster, kasih lembaran ini kertas. Kemudian ya, boleh dibagi dua. Nanti kan ada ukurannya ya. Dilipat aja dulu, enggak apa-apa. Kemudian main mapping. Main mapping. Ya. Ini. Kasusnya mana? Kasusnya ada kan? Ini. Kasusnya apa? Ya, berdasarkan pertanyaan juga. Ini ya, oke, ya, oke, oke. Lanjut, ini main juga ya, ya. Mana kasusnya? Boleh, kamu boleh berkreasi, boleh dibuat pohon, boleh buat kotak, boleh gambar buah-buahan, lalu
cabang pada cabang kalau bisa ya. Enggak, ya kotak ini enggak apa-apa. Ya. Ya. Itu dah. Kalian buat di pokok dan ambilnya. Kan kalau kalian itu kan gambarnya semua. Ya kan? Kalian aplikasikan. Ini ya. Waktu mengerjakan 15 menit ya. Waktu mengerjakan 15 menit karena tidak ada presentasi di depannya.
diskusi ini ya, nanti akan Bapak nilai. Akan nilai salah satunya nilai keaktifan ya di dalam diskusi, kerjasama ya, antara sesama. Bapak nilai. Ada penilaian sendiri. Ya, ya. Ya. Urutkan ya. Ya. Nah. Ya, kurang dulu nanti ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain. Nanti ada pertanyaan ya, pertanyaan yang harus direspon oleh masing-masing kelompok setelah selesai presentasi. Ada yang bertanya, kemudian kelompok yang di depan menjawab ya. Jadi saat presentasi, teman-teman yang presentasi perhatikan yang betul ya. Nanti buat pertanyaan ataupun boleh tanggapan atau masukan ya. Oke. Ya, apa kasusnya? Soal ya, kelangkaan. Waktu berjalan, ada yang sudah ya, ya kita tunggu sama-sama ya. Silakan latihan dulu perannya. Ya.
Semangat 1, 2, 3. Oh yes, Cool. Yes, cool. Ulangi, semangat 1, 2, 3. Cool, yes, cool. 1, 2, 3. Cool, yes, cool. 3, 2, 1. Cool, yes, cool. Ya, clap ya men. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Siap untuk mempresentasikan ke depan? Sekarang Bapak kasih pilihan. Siapa kelompok mana yang tampil ke depan lebih dahulu? Ya, clap your hand, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Kelompok ini apa namanya ini? Tentang apa kelompok kamu? Iya, ada kasusnya apa nih? Iya. Ini apa? Uang sakunya terbatas. Ya, diberikan orang tua tapi keinginannya banyak ya. Oke, silakan nanti di depan. Kelompok lain agar dapat perhatikan ya. Kemudian jika ada pertanyaan ajukan tangan ya. Nanti ada Bapak kasih kesempatan. Ya. Perkenalkan diri dulu. Kalau ada yang lihat silakan. Ya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peran akan bermain peran yang berjudul Uang Saku versus Gaya Hidup. Perkenalkan, nama saya Natasha, berperan sebagai Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda, berperan sebagai Dinda. Perkenalkan, nama saya Rara, berperan sebagai guru ekonomi. Ya, Perkenalkan nama saya Niko, saya berperan sebagai Andi. Perkenalkan nama saya Putra, saya berperan sebagai lebih keras lagi suaranya ya. Temannya biar dengar. Baiklah, kami akan memulai peran ini. Cepat suaranya ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan. Seperti yang kita tahu, banyak dari kalian merasa uang saku selalu kurang. Nah, mari kita diskusikan bersama. Rina, boleh cerita bagaimana kamu biasanya menghabiskan uang saku dalam seminggu? Biasanya saya membeli kopi susu setiap pagi, terus kadang beli cemilan sore. Sisanya saya pakai buat langganan aplikasi musik dan nonton film. Baik, terima kasih Rina. Menurutmu, dari semua pengeluaran itu, mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan? Kayaknya langganan musik dan kopi itu keinginan ya Bu. Tapi saya pikir penting juga buat hiburan dan semangat belajar. Menarik. Sekarang, bagaimana dengan kamu, Raffi? Kalau saya Bu, sering beli baju baru karena pengen ikut tren. Saya juga sering makan di luar bareng teman-teman. Karena hal itu, saya sering gak punya uang buat fotokopi materi atau bayar UMS. Nah, ini contoh nyata bagaimana keinginan bisa mengganggu pemenuhan kebutuhan. Dinda, kamu punya pengalaman serupa? Iya Bu, saya dulu juga begitu. Tapi sekarang saya mulai catat pengeluaran harian. Saya bedakan mana yang benar-benar saya butuhkan. Misalnya saya kurangi jajan dan bawa bekalan di rumah. Jadi uangnya bisa saya simpan buat kebutuhan sekolah. Bagus sekali Dinda. Itu contoh pengelolaan keuangan pribadi yang bijak. Andi, bagaimana kamu menanggapi cerita teman-temanmu? Saya setuju sama Dinda. Kadang kita nggak sadar pengeluaran kecil bisa menumpuk. Kalau bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, uang saku lebih penting. Tepat. Nah, sekarang saya minta kalian semua membuat daftar kebutuhan dan keinginan pribadi kalian. Setelah itu, kita diskusikan bersama bagaimana cara menyusun prioritas agar keuangan lebih terlola. Demikian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kalau ada yang
usaha kecil dan pemerintah kota. Solusi jangka pendek dan jangka panjang apa yang dapat diterapkan? Jawabannya solusi jangka pendek distribusi air dengan mengurangi penerapan hemat sistem air, pengelolaan aliran air, upaya kesadaran dengan air. Solusi jangka panjang pembangunan waduk atau tampilan air hujan, negosiasi dan pelestarian hutan, pengelolaan air terpadu dan berkelanjutan, pengembangan teknologi desa destinasi atau daur ulang air. Kebersihan lingkungan dan sumber air, memberi masukan solusi. Sekian dari kelompok kami. Ya, sekian dari kelompok bertanya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya tentang kelangkaan air ya. Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Nah, biar nampak PKJ ya. Apakah warga tidak bisa membuat sumur bor sendiri agar tidak bergantung pada PDAM? Jawabannya adalah di beberapa wilayah kedalaman air tanah sampai dalam dan biaya pengeboran tidak murah. Selain itu, sumur bor tanpa pengawasan bisa merusak cadangan air tanah sehingga tetap harus jatuh pemerintah. Ya, itu jawabannya. Bagaimana? Ya, bisa diterima? Oke, ya. Ya, terima kasih. Kelompok 2 ya. Silakan kita kembali ya. Tepuk tangan ke kelompok 3. Ya, silakan. Ya. Bawa aja tuh. Ya, yang bisa dari bawah. Oke. Boleh. Nah, siapa yang pemimpin ini? Saudara-saudara. Silakan. Boleh ditempel, boleh. Supaya mudah kamu